permohonan itu. Saya memanggil Bapak Bupati adalah Papa Ara. Kenapa? Kenapa? Karena dia adalah orang tua kami. Orang tua Sultan Lawo. Orang tua yang sebetulnya memperhatikan kami anak-anaknya. Kepada siapa kami mengeluh? Kepada siapa kami meminta? Kepada siapa kami memohon? Kalau bukan kepada orang kami. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Saudara para pendemo, sesuai protokol bahwa untuk kegiatan demo ini kami dari kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara-saudara dengan menggunakan alat detektor. Spanduk yang di bawah. Benar. Oleh karena itu, di hadapan Bapak Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada seluruh jajaran kepolisian, kami hadir di sini semua dengan tertib. Apabila sebentar ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang mau menggagalkan atau membuat ricuh, tolong ditangkap, karena mereka itu bukanlah bagian dari solidaritas. Tolong dicatat ini. Untuk saudara-saudaraku, kita datang bukan untuk buat ricuh. Kita tuntut di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Baik, apa yang mereka rasakan saat ini? Mungkin saya di luar, tapi ikut merasakan. Bagaimana yang langsung merasakan? Ini warga-warga penambang rakyat. Betul, kita harus akui. Kalau dari perizinan, ini mungkin dalam upaya disebut tanpa izin, iya, tapi disebut ilegal, bahasa itu kita tidak terima. Kita bukan ilegal, mereka bertambang di tanah sendiri. Kenapa harus dipermasalahkan? Karena ada regulasi. Regulasi dari mana? Dari pemerintah. Ketika rakyat ditangkap, ketika rakyat diusir dari tanahnya sendiri, seharusnya pemerintah memfasilitasi itu. Betul? Jadi di mana perhatian pemerintah? Tangan pemerintah di mana? Tangan pemerintah jangan hanya menceging yang kecil-kecil. Bukan mau penjara. Banyak persoalan di daerah ini. Tapi sangat disayangkan, tambang ini, rakyat kecil ini, itu yang paling pertama jadi sasaran. Ironis sekali.
persoalan-persoalan besar daerah, dugaan-dugaan kasus yang lain, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita nantikan, tetapi tambang hanya dalam hitungan 1 minggu, 2 minggu. Warga ditahan, tambang ditutup, tidak ada solusi, tidak ada perhatian. Untuk itu kami datang ke sini. Tolong didengar pernyataan singkat dan tuntutan kami. Tuntutan pada saat ini kami penambang solidaritas rakyat Sangihe, kami ribuan warga Sangihe lakukan pernyataan yang terhormat Bapak Bupati Kepulauan Sangihe, Kapolres Kepulauan Sangihe, 3 DPRD Sangihe, Kepulauan Sangihe di Tahuna yang tergabung dalam solidaritas penambang rakyat Sangihe dengan ini menyampaikan pernyataan sikap. 1. Mendukung penuh semua kegiatan dan aksi perjuangan solidaritas penambang rakyat Sangihe dalam bentuk apapun demi memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara maupun hak sebagai pemilik tanah leluhur Sangihe untuk mengelola dan menikmati hasil tambang emas di tanah sendiri, tanah warisan leluhur tanpa ada hambatan maupun intervensi dari manapun juga. Kedua, mendukung semua langkah tindakan dan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan pemegang kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe dalam upaya penciutan wilayah penguasaan kontrak karya agar tanah leluhur warisan nenek moyang dikembalikan kepada rakyat Sangihe. Ketiga, mendukung tindakan penegakan hukum oleh aparat kepolisian resor Kepulauan Sangihe dalam penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin dengan tetap mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan memenuhi asas keadilan, kesamaan dan kesetaraan di mata hukum. Keempat, menolak dan menentang kebijakan pemerintah maupun tindakan aparat penegak hukum yang lebih berpihak kepada kepentingan dan keuntungan perusahaan pemegang kontrak karya dibanding keberpihakan dan kepedulian terhadap warga lokal. Kelima, menolak dan menentang segala bentuk intervensi dan kepentingan politik atau kepentingan penguasa daerah dan atau kepentingan apapun atas kasus pertambangan rakyat yang menimpa masyarakat. Keenam, mendukung pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pertambangan mineral dan batubara, khususnya pertambangan emas di wilayah Kepulauan Sangihe. Ketujuh, mendukung terciptanya situasi aman dan kondusif di wilayah pertambangan rakyat pada khususnya dan seluruh wilayah Kepulauan Sangihe. Itulah yang menjadi pernyataan sikap bagi kami komunitas penambang solidaritas penambang rakyat Sangihe. Terima kasih. Baik. Para hongge, saling menghormati, saling menghargai. Pendekatan pertama yang dilakukan adalah persuasif, pendekatan kemanusiaan, pendekatan emosional, pendekatan hormat menghormati, harga menghargai. Itu yang namanya permohonan. Dan Bapak Bupati sendiri tahu permohonan itu. Saya memanggil Bapak Bupati adalah Papa Ara. Kenapa? Kenapa? Karena dia adalah orang tua kami. Orang tua Sultan Lawo. Orang tua yang sebetulnya memperhatikan kami anak-anaknya. Kepada siapa kami mengeluh? Kepada siapa kami meminta? Kepada siapa kami memohon? Kalau bukan kepada Gagurangi kami. Gagurangi kami Sultan Wakundau. Pak Bupati tahu sendiri berapa kali saya datang menghadap Pak Bupati sebagai anak, karena saya memanggil Papa Ara. Permohonan dengan hati nurani dan juga menghargai kewenangan pemerintah sendiri di tempat ini. Ketika permohonan tidak bisa lagi didengar dan luapan hati tidak bisa lagi dirasakan dan penderitaan tidak bisa lagi dialami bersama,
maka yang datang adalah tuntutan. Mereka! Saya akan bacakan tuntutan ini. Pertama, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe untuk menunjukkan perhatian, kepedulian, keberpihakan, dan perlindungan terhadap warga Sangihe. Warga yang mendukung terpilihnya pemimpin daerah. Kita mendukung Bupati, bukan? Saudara-saudara, warga negara yang mempunyai derajat, martabat, dan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan dalam mencari penghidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dan warga negara yang berhak menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika Bupati Kepulauan Sangihe tidak menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap kami masyarakat kecil, maka kami akan kembali menduduki rumah jabatan Bupati hingga pemerintah benar-benar hal nyata bagi warga penambang. Yang kedua, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe untuk memenuhi janji dan komitmen kepada warga penambang, yaitu mengupayakan pembebasan warga yang ditahan dan menjalani proses hukum yang sedang menjalani proses hukum di Polres Kepulauan Sangihe. Kenapa mengupayakan? Karena pemerintah adalah wakil rakyat. Ketika rakyat sakit, pemerintah harus ikut sakit, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena pemerintah yang ada di sana itu hasil dari legitimasi masyarakat. Suara rakyat yang mendudukan kalian di sana. Kemudian menjamin pembukaan lahan pertambangan untuk bisa dikelola kembali. Kenapa? Karena itu sumber mata pencarian, sumber penghidupan turun-temurun. Jika janji dan komitmen Bupati tidak ditepati, maka kami akan terus turun ke jalan. Gelombang massa yang lebih besar akan terus kami turunkan hingga janji-janji tersebut ditepati. Pak Bupati, dengan hormat, jangan ingkar janji. Jangan membohongi dan membodohi masyarakat. Yang ketiga, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe dengan segenap kekuatan dan kewenangannya segera melakukan upaya-upaya pembebasan tanpa syarat terhadap warga penambang yang sementara menjalani proses hukum di Polres Kepulauan Sangihe. Sekali lagi, keberpihakan. Bapak Bupati yang terhormat, Anda adalah masyarakat, Anda mewakili kami. Kenapa kami menuntut dan memohon? Karena kami tidak tahu bermohon kepada siapa lagi, menuntut kepada siapa lagi. Jika upaya pembebasan terhadap tahanan tidak dilakukan oleh Bupati, maka ini komitmen kami. Kami akan melakukan upaya tersebut secara langsung ke Polres Kepulauan Sangihe dengan menggunakan dan menurunkan kekuatan rakyat yang lebih besar. Karena pemerintah sudah tidak lagi peduli terhadap kami masyarakat. Yang keempat, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe segera membuka area pertambangan emas di seluruh wilayah Sangihe dan memberikan jaminan bagi warga untuk bisa melakukan aktivitas penambangan kembali seperti biasa sambil menunggu proses dan tahapan penerbitan perizinan yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika area pertambangan tidak dibuka dan warga penambang tidak diberikan jaminan untuk melakukan kegiatan penambangan lagi, maka dengan segala kekuatan dan dukungan rakyat, kami akan tetap memasuki area penambangan untuk pengelolaan demi mencari nafkah dan kehidupan yang layak, meski harus berhadapan dengan segala konsekuensi di
lapangan. Perut lapar tidak bisa dibendung. Lebih kami mati lapar. Lebih kami mati karena ketidakadilan daripada mati lapar. Tapi kedua-duanya sama, kami sendiri yang mati. Karena perlu kepedulian. Yang kelima, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe dengan segala kewenangannya segera melakukan berbagai upaya memfasilitasi dan melindungi penambang rakyat dengan jalan berkoordinasi, berkonsultasi dan memperjuangkan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah pusat, pemegang kontrak karya Mas Tambang Sangihe dan pihak yang terkait lainnya untuk mempercepat proses penciutan wilayah pertambangan, proses penetapan WPR wilayah pertambangan rakyat dan penerbitan IPR izin penambangan rakyat. Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka kami dengan segenap kekuatan rakyat dan segala daya upaya yang terhimpun akan melakukan sendiri hal-hal tersebut hingga ke pemerintah pusat, meski harus menengahi tugas dan kewenangan Bapak Bupati dan berhadapan dengan segala konsekuensi. Yang keenam, menuntut Bupati Kepulauan Sangihe untuk ikut memperhatikan nasib warga Sangihe yang ikut terdampak secara ekonomi dari tindakan penghentian aktivitas penambangan. Menuntut Bupati Kepulauan Sangihe untuk serius pula menangani seluruh persoalan sosial kemasyarakatan, persoalan kebutuhan dasar warga Sangihe, persoalan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sesuai visi misi daerah membangun dengan kasih. Jika Bupati serius memperkarakan masalah tambang rakyat dan alat berat ekskavator di lokasi tambang, maka Bupati harus serius pula mengurus, menangani dan menyelesaikan semua kebutuhan dan kepentingan rakyat lainnya. Jika Bupati tidak mau atau tak mampu mengurus persoalan rakyat dan daerah ini, maka kami menuntut Bupati Kepulauan Sangihe untuk terima kasih. Membuat janji inti mengupayakan pembebasan warga yang ditahan. Betul, bukan kewenangan Bupati membebaskan tahanan. Bupati tidak punya kewenangan. Itu ada di aparat kepolisian. Tetapi Bupati sebagai pemerintah daerah, sebagai wakil dari kita, wakil dari rakyat, wajib memperhatikan warganya yang ditahan. Tentunya dengan tidak melangkahi proses-proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, warga hanya ingin area pertambangan di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe dibuka. Berikan jaminan kepada warga untuk melakukan pekerjaan. Mereka butuh makan. Mereka cuma cari nafkah di sana. Mereka ini tidak berpolitik. Mereka cuma cari makan. Jadi jangan tunggangi, jangan masuk di hal-hal politik kasus pertambangan ini. Aspirasi dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu harus tahu apa yang kami pemerintah kerjakan. Pertama, tekad saya untuk tambang rakyat real, bahwa saya membela tambang rakyat. Masyarakatku jangan dibodohi oleh orang-orang ini. Saya tidak pernah menutup tambang rakyat. Kapan saya menutup tambang rakyat? Kapan saya tutup tambang rakyat? Kapan? Yang saya lakukan adalah pengusaha yang punya ekskavator. Anda kan lambat sudah berapa tahun? Dari 2017 saya Bupati, saya tidak pernah mengeluarkan pelarangan terhadap tambang rakyat. Surat saya lapor ke Menteri karena ada pengurusakan lingkungan di sana. Jadi rakyat jangan dibodohi. Kapan saya tutup itu? 10 tahun saya wakil bupati, 3 tahun saya sampai saat ini jadi bupati. Tekad saya tetap membela rakyat. Semenjak 2017 kapan saya keluarkan surat pelarangan?
Dengar dulu. Saya juga punya hak untuk membela. Tenang. Saya punya hak untuk membela. Tapi Anda jangan sekali-kali menista saya. Saya dipilih oleh rakyat tanpa ada beban apa-apa. Anda bukan pihak saya. Karena Anda tidak lagi berperan di pemerintah, makanya Anda gerakan rakyat. Jangan Anda membawa, tapi perbuatan juga kita tahu. Jangan bawa-bawa rakyat. Tunggu dulu, saya masih bicara. Saya kasih tadi kau bicara. Mau nih jangan sembarang mau menurunkan bupati seenaknya. Ada apa nih? Mau dikira kita di belakang sendiri, kita pendatang di sini. Kita juga asli sana ya. Tolong aku masa. Sembarang ini mau jalan-jalan kayak mau dipakai hak. Saya dari 2017 saya tetap membackup. Tapi surat saya melarang ketika eksavator sudah ngerisap lingkungan. Semenjak itu surat itu keluar untuk menteri. Tidak ada menyinggung untuk teman-teman rakyat. Jangan dibawa, jangan. Saya minta masyarakat baca surat itu, duduk persoalannya di mana. Ini hanya ditunggangi. Itu duduk persoalannya. Soal hukum urusannya aparat hukum. Kita bukan negara Filipina bawa kewenangan bupati semuanya. Kita ini Indonesia punya aturan hukum. Tuntutan oke, kami terima. Tapi Anda jangan memprovokasi terhadap kondisi yang ada sebenarnya. Saya menyampaikan ini supaya masyarakat tahu sejauh mana saya membela rakyat. Saya koordinasi dengan Muspida. Tapi ada teknis hukum yang tidak bisa kita lakukan. Jadi duduk persoalannya adalah masalah. Saya cerita, Pak Kapolres mau menertibkan itu akhir Februari. Ada penambang datang ke saya, Pak, kami minta 2 minggu untuk membersihkan. Saya sampaikan Pak Kapolres, Pak, berikan waktu 2 minggu. Pak Kapolres kasih 1 bulan untuk penataan sampai dengan 31 Maret. Yang lain sudah keluar. 7 April ada masyarakat yang masih ada di lokasi. Kemudian terhadap hal itu kami melakukan koordinasi terus. Kami meminta, tapi ada hal-hal teknis, ada di tataran hukum yang saya sebagai bupati tidak bisa masuk. Karena itu aturan hukum. Saya tetap membela terhadap kepentingan. Terhadap saya menolak untuk eksavator, itu adalah pembelaan saya terhadap tambang rakyat. Kalau ada eksavator, tambang rakyat akan mati. Anda tahu itu. Jadi karena ada eksavator, itulah yang merusak tatanan saat ini. Kalau tidak ada eksavator, tambang rakyat itu berjalan sebagaimana biasanya. Tapi Anda tidak pernah menyentuh eksavator itu kayak apa? Ada apa ini? Pembelaan selalu rakyat pemerintah disalahkan. Padahal pemerintah melindungi tambang rakyat dari para cukong-cukong yang menggunakan alat eksavator. Kami tidak pernah berpihak kepada penambang asing. Anda tahu itu. Sampai saat ini saya tidak pernah tanda tangan persetujuan terhadap dikelolanya tambang itu oleh kontraktor asing. Kalau saya tanda tangan sudah dari 2017 itu sudah jadi. Tapi saya berpihak untuk rakyat saya. Kalau asing mau masuk, rakyat saya mau makan di mana? Tapi kan saya tidak mau mengumumkan. Hal-hal ini yang harus saya ingin sampaikan. Saya berterima kasih rakyat boleh datang, supaya saya menjelaskan langsung pembelaan saya kepada rakyat. Yang kita lakukan adalah eksavator. Dan kami sampai saat ini menolak untuk dikelola oleh tambang asing. Anda jangan menuduh
kontrak karya itu dari pemerintah tahun sebelumnya, bukan sama saya. Siapa Anda menuduh saya? Saya tidak pernah menyetujui kamu menuduh sama saya. Siapa mau Anda tuntut dari dulu? Berapa kali orang asing periode lalu datang di sini untuk menyetujui itu? Selama saya tidak ada orang asing datang ke sini untuk mengejar kontrak karya, karena saya sudah tolak dari awal. Supaya rakyat tahu, karena pikiran saya adalah di rakyat, komitmen saya kampanye di rakyat, yang pilih saya adalah rakyat. Kalau hanya rakyat yang satu-satu begini, saya mohon maaf. Kami juga rakyat. Anda rakyat, kita pun punya backingan rakyat. Tapi saya mau minta, bukan itu yang kita akan tuju. Jangan Anda memprovokasi bahwa seakan-akan pemerintah tutup mata terhadap hal ini. Pemerintah tetap memperhatikan terhadap apa yang rakyat keluhkan di saat ini. Kalau ada penertiban itu adalah karena masalah hukum. Dan Anda jangan membawa bahwa bupati adalah segala-galanya untuk membebaskan tahanan. Itu adalah kewenangan ansi daripada hukum kita yang mengatur tatanan negara ini. Kita boleh berteriak keadilan sosial, tapi keadilan sosial juga di bawah aturan. Klarifikasi saya hanya itu yang saya ingin sampaikan, bahwa tuduhan untuk saya membela asing, saya sungguh mati saya tidak pernah ada melakukan itu. Selama kepemimpinan saya tidak pernah saya berhubungan dengan itu. Tapi saya hanya membela untuk rakyat. Karena saya tidak pernah melarang. Kalau saya melarang semenjak 2017 saya jadi bupati, saya sudah melarang. Tapi saya tetap menjaga konsistensi apa yang kita lakukan bersama. Saya kira itu dapat dipahami oleh masyarakat yang lain bahwa komitmen saya sebagai bupati. Saya menyampaikan atas nama seluruh solidaritas penambang tradisional yang hadir, paling banyak hadir adalah di Tanah Merah ketika hadir pada saat ini. Saya yang melakukan aksi di Tanah Merah. Untuk apa? Mengeluarkan alat berat. Satu perjanjian, ketika alat berat keluar, masyarakat boleh menambang. Yang saat sekarang ini lagi berproses, bukan kami minta untuk dibebaskan, tetapi mereka kami minta untuk ditangguhkan. Sampai saat ini tidak ada sama sekali kebijakan dari pihak pemerintah untuk membela itu. Saya yakin itu. Berapa kali saya ketemu dengan Pak Bupati di sini. Saya adalah seorang pelaut. Seharusnya pikiran saya itu ada ke Pak Bupati. Berapa tahun Pak Bupati mengabdi di sini menjadi seorang bupati. Yang kami minta adalah kebijakan untuk mengirim surat ke provinsi, kemudian ke SDM, menciutkan lahan dari kontrak karya, dijadikan BPR supaya masyarakat aman. Tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi itu. Itu yang kami minta. Terus terang saya dipermalukan, malu atas janji-janji. Sampai saya didatangi ke rumah untuk melakukan aksi di sana. Saya tidak usah sebut di sini siapa oknumnya. Tetapi apa hasil dari itu? Saya dipermalukan. Saya punya harga diri. Saya punya uang. Saya punya tenaga. Saya punya pikiran. Percuma saya keluarkan itu. Bukan keluarga saya perjuangkan. Bukan saudara saya. Bukan tetangga saya. Tetapi orang-orang yang saat ini ditahan. Keadilan itu harus betul-betul ditegakkan. Terus terang saya menangis ketika habis demo 2 minggu saya menunggu. Hasil saya ketemu dengan beberapa pihak di sini, termasuk Pak Bupati. Saya jalan ke sana dimaki. Cep itu pembohong.
kami ada di sana biaya sendiri untuk mengembangkan